Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendra. Saya mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa. Kali ini, saya akan membahas materi akuntansi biaya yang berjudul klasifikasi biaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Apa itu biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan? Pengertian biaya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mencakup semua sumber daya yang dikeluarkan, baik berupa uang, waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, mempermudah pengendalian biaya. Perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikendalikan dan dioptimalkan. Yang kedua, perencanaan yang lebih akurat. Membantu dalam merencanakan anggaran dengan lebih akurat karena perusahaan dapat memperkirakan pengeluaran berdasarkan kategori biaya. Yang ketiga, ada pelaporan yang lebih transparan. Mempermudah dalam laporan keuangan karena biaya telah diklasifikasikan dengan jelas. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap profitabilitas. Pengelolaan biaya yang lebih efektif. Dengan klasifikasi biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya mana yang dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas, sehingga meningkatkan profitabilitas. Kemudian, identifikasi biaya tidak efektif. Membantu mengidentifikasi biaya yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga dapat dihilangkan atau dikurangi. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya. Klasifikasi biaya memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga biaya dapat ditekan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan klasifikasi biaya, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan alokasi anggaran dan pelanggaran dana. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, mengacu pada bagaimana biaya berubah atau tetap konstan ketika ada perubahan dalam volume produksi atau aktivitas bisnis. Berdasarkan perilakunya dalam bereaksi terhadap perubahan volume produksi suatu produk tertentu dalam perusahaan, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan objek biaya dan biaya penggolongan biaya. Yang pertama yaitu berdasarkan objek biaya atau cost object. Mengacu pada objek mana yang akan kita klasifikasikan, perusahaan dapat memiliki banyak hal yang dapat dijadikan sebagai objek biaya, diantaranya seperti produk, jasa, proyek, merek, aktivitas, dan departemen. Berdasarkan biaya, ditinjau dari perilaku biaya terhadap perubahan dalam tingkat kegiatan atau volume, maka biaya-biaya dapat dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Selanjutnya yaitu ada 3 jenis biaya. Yang pertama, biaya variabel, yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya listrik atau gas untuk produksi. Yang kedua, biaya tetap, biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam batas waktu tertentu. Contohnya yaitu sewa gedung atau pabrik, gaji pegawai tetap, biaya asuransi, dan penyusutan alat atau mesin. Yang terakhir, ada biaya semi variabel, biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung biaya tetap. Contohnya seperti tagihan listrik, gaji tenaga kerja dengan sistem bonus, dan biaya telepon bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, menentukan strategi harga dan keuntungan. Yang kedua, mengelola anggaran dengan lebih efektif. Yang ketiga, menganalisis titik impas, break-even point. Yang terakhir, memutuskan apakah harus meningkatkan atau mengurangi kapasitas produksi. Kemudian, ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi dalam bisnis. Klasifikasi biaya secara fungsional dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu produksi dan non-produksi. Pada perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang berwujud biasanya menggunakan biaya produksi, sedangkan pada perusahaan jasa yang hanya memberikan pelayanan kepada konsumen biasanya menggunakan biaya non-produksi, dan keduanya sering disebut sebagai biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Apa itu biaya produksi? Biaya yang terkait dengan proses produksi atau jasa, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead.
Sedangkan biaya non-produksi yaitu biaya yang tidak langsung berkaitan dengan biaya produksi. Biaya ini terkait dengan aktivitas pendukung dalam operasional bisnis. Terdapat dua jenis kategori biaya non-produksi, biaya penjualan dan biaya administrasi. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Klasifikasi biaya dapat dilakukan berdasarkan berbagai hal, seperti 1. Elemen atau faktor yang menimbulkan biaya. Kedua, sifat biaya. Ketiga, volume atau kegiatan produksi. Keempat, objek yang dibiayai. Kelima, pembebanan periode akuntansi. Yang terakhir yaitu variabilitas atau perilaku usaha. Kemudian adapun tujuan klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama, memudahkan pemilik bisnis mengenali setiap biaya yang keluar. Yang kedua, mendapatkan data keuangan yang detail dan faktual. Yang ketiga, mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen mencapai tujuan. Yang keempat, memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Yang terakhir, mengurangi resiko kesalahan. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya dan relevansinya dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya dalam bisnis adalah proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristiknya. Apa pentingnya klasifikasi biaya dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, membantu manajer memahami perilaku biaya untuk alokasi sumber daya, penetapan harga, dan strategi bisnis. Yang kedua, mendukung perencanaan dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Klasifikasi biaya membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam alokasi sumber daya. Kemudian biaya tenggelam atau sunk cost dan biaya peluang opportunity cost. Biaya tenggelam yaitu yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dipulihkan. Contohnya, jika perusahaan telah mengeluarkan uang untuk pengembangan produk yang gagal, mereka tidak seharusnya melanjutkan pengembangan hanya karena ingin menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Sedangkan biaya peluang atau opportunity cost, biaya yang timbul dari memilih satu alternatif dan kehilangan peluang dari alternatif lainnya. Contohnya itu ketika memilih antara dua investasi, perusahaan harus menghitung biaya peluang untuk memilih yang memberikan keuntungan jangka panjang terbesar. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran. Klasifikasi biaya dalam penyusunan anggaran perusahaan sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sumber daya digunakan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa klasifikasi biaya krusial dalam penyusunan anggaran dan pengaruhnya terhadap profitabilitas dan efisiensi biaya. Yang pertama yaitu mempermudah penyusunan anggaran. Yang kedua, perencanaan anggaran yang lebih akurat. Yang ketiga, strategi penetapan harga. Yang keempat, pengaruh terhadap profitabilitas. Yang kelima, peningkatan efisiensi biaya. Yang keenam, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Sampailah ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Klasifikasi biaya membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan. Dengan mengelompokkan biaya seperti tetap, variabel, langsung, tidak langsung, saham, dan relevan. Dengan mempertimbangkan biaya relevan dan peluang, perusahaan dapat membuat pilihan yang lebih baik dan mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. See you to the next video.